Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash shuhur, unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah berhenti melimpahkan kepada kita sekalian segala macam nikmatnya, hidayahnya, inayahnya, rahmat, taufik dan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada hari yang ke-9 ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini masih tetap terus dan masih mampu membuktikan imannya kepada Allah dengan senantiasa menghadiri dan melaksanakan perintah-perintah serta undangan-undangannya, undangan yang akan terus berlaku sampai hari kiamat. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kami sampaikan semalam, bahwa ada dua hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita miliki. Yang pertama, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Tafamegai berlodwat ta'rifuang Allah Ta'ala. Yang kedua, perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Semalam sudah dijelaskan sebahagian atau sedikit tentang doa. Untuk kesempatan ini sedikit saya akan jelaskan tentang taubat. Taubat merupakan anjuran yang sangat penting, sehingga Rasulullah memberikan contoh dalam hidupnya bagaimana beliau tidak punya dosa, dijamin oleh Allah yang maksum, bersih dari noda dan kesalahan. Tapi Rasulullah setiap waktu, setiap hari, setiap malam beristighfar kepada Allah. Kasiratu Nabi Tatoba Sosiwan. Bagaimana kita ini dengan umatnya? Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini, kita jangan sia-siakan untuk kita banyak mencuci dosa dan kesalahan kita. Kita ini Pak Bu jamaah yang dimuliakan Allah, 11 bulan yang lewat, kita tidak tahu berapa banyak dosa dan kesalahan yang sudah kita kumpulkan. Tapi terkadang kita lupa dosa dan kesalahan kita. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, nisyanud dzunubil madiyati wa huwa 'indallahi mahfuzah. Sungguh celakalah umatku yang senantiasa melakukan dosa dan kesalahan, tapi nisyanud dzunub nalufai dosa-dosa hurai nafigau, lupa dosa dan kesalahannya, padahal Allah tidak pernah lupa dosa dan kesalahan kita. Yarfuang Allah Ta'ala dena kana lupai dosa-dosa hurai tapigau, idik itu biasa tallupai dosa-dosa. Olehnya itu
Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita yang disinggung oleh Rasulullah berada di bulan suci Ramadan, tapi setelah itu ditinggalkan bulan suci Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Maka dina bitta ikonatu taumacilaka, orang yang paling celaka yang berada dalam Ramadan, tapi setelah selesai Ramadan dosanya pun tidak diampunkan oleh Allah. Kenapa? Tidak berusaha untuk mencuci dan membersihkan diri. Sehingga dalam sebuah riwayat yang lain, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang digelar sebagai Sayyidis Syuhur, pemimpin penjunjung dari seluruh bulan. Tapi beliau berpendapat yang lain, seluruh bulan adalah yang paling mulia. Bulan apa saja, yang penting kita berada di bulan itu, terus banyak meneteskan air mata penyesalan di hadapan Allah. Kita banyak beristighfar. Bulan apa saja, itulah yang menjadi bulan yang paling mulia bagi kita. Tapi walaupun itu adalah Ramadan, namun Ramadan kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin untuk banyak beristighfar, untuk banyak mencuci diri kita dari noda dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka Ramadan bukan menjadi bulan yang paling mulia bagi kita, malah justru menjadi bulan yang naas dan celaka bagi kita. Maka dari itu Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita, upayakan, usahakan, kharajat min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Kita tinggalkan Ramadan atau kita ditinggalkan Ramadan, kita keluar dari noda dan dosa seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih tanpa dosa dan noda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat bukan hanya sekedar kita menghiasi bibir kita dengan ucapan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. 1000 kali lidah dan mulut ini mengucapkan kalimat astagfirullah, tapi dena sempaja, sia-sia juga usaha taubat kita kepada Allah. Taubat itu harus dibarengi dengan aplikasi, harus dibarengi dengan action, harus dibarengi dengan penterjemahan dalam bentuk sifat, sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan sekarang ini, maluli sukilo masigi mondar mandir ke masjid berjamaah, itu adalah cerminan dari taubat kita kepada Allah. Bahwa innal hasanati yuzhibanas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus dan menutupi dosa dan kesalahan kita. Berarti kebaikan-kebaikan itu adalah cerminan dari taubat yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka intinya adalah bagaimana kita mengisi sisa hidup kita, bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Semua waktunya memiliki nilai-nilai yang sangat istimewa. Apakah kita tidur sebagai hamba Allah yang beriman ini? Itu tidurnya orang yang berpuasa adalah tasbih, apalagi ibadahnya sendiri. Maka dari itu seorang ulama besar yang bernama Syekh Rajabdi pernah berkata bahwa hayatuka yaumain, renungkanlah hidup kalian, karena sesungguhnya hidup manusia itu cuma 2 hari. Hidup kita itu cuma 2 hari. Yaumu zar'in wa yaumu hasadin. 1 hari untuk menanam dan 1 hari untuk memetik hasil tanaman kita. 1 hari ini yang harus kita maksimalkan untuk kita banyak menanam. Menanam apa? Ya tentu dengan menanam kebaikan-kebaikan. Karena hanya inilah modal kita, hanya inilah bekal kita, hanya inilah kekayaan kita yang insya Allah kita akan panen dan petik hasilnya nanti di akhirat. Yaumuz zar'i, 1 hari waktu kita di dunia ini hanya untuk menanam. Berarti sepanjang apapun umur kita, seberapa banyak jumlah umur kita,
hakikatnya Pak Bu hanya satu hari. Maka mari kita evaluasi perjalanan hidup kita ini dalam satu hari ini yang sangat singkat perjalanan hidup kita di dunia. Kita upayakan menanam sebanyak-banyaknya kebaikan. Tapi apakah hanya sekedar menanam kebaikan? Tentu tidak. Ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya tanaman yang kita tanam di dunia ini kita bisa menghasilkan tanaman yang baik dan banyak. Tentu itu harapan kita. Sama halnya dengan petani atau Pak Galung. Apa yang dia harapkan? Mengharapkan hasil yang baik dan hasil yang banyak. Begitu juga dengan kita sebagai hamba Allah yang beriman ini. Mari kita berusaha menanam kebaikan, bukan hanya sekedar menanam begitu saja, masem paja bawa dan seterusnya. Tetapi berusahalah kita menanam sebaik-baiknya, dan kemudian kita menjaga tanaman kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan menghasilkan tanaman yang baik dan hasil yang banyak. Tapi jangan kita berharap hasil tanaman yang kita tanam di dunia ini Pak Bu bisa kita dapatkan di dunia. Aturan yang sudah Allah tetapkan bahwa apa yang kita tanam di dunia ini nanti kita akan petik hasilnya di akhirat. Kufi akhirat matu teruntu iwasalina, usaha kita, tanaman-tanaman kita di dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hasil ibadah kita, hasil tanaman-tanaman kita di dunia, nanti Allah akan berikan dan perlihatkan di akhirat. Berarti nanti di akhirat, waktu yang Allah akan perlihatkan kepada kita, inilah hasil ibadahmu, inilah sedekahmu, inilah puasamu dan seterusnya. Tapi ibadah yang bagaimana yang bisa kita lihat dan rasakan nanti di akhirat, tentu adalah ibadah yang kita tanam di dunia, kebaikan yang kita tanam di dunia dengan sebaik-baiknya. Cara menanam kita, dan setelah itu cara menjaga tanaman kita, ini yang perlu kita lakukan. Maka dari itu agama memberikan tuntunan supaya ibadah kita diterima Allah. Cuma hanya dua syaratnya. Yang penting kita ikhlas lakukan ibadah itu. Seringan sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, yang penting kita dasari dengan keikhlasan. Insya Allah diterima tuhan Allah Ta'ala. Tapi tidak cukup dengan keikhlasan. Ada syarat yang kedua, yaitu melakukan dengan sebaik-baik. Kau mas sempajak ki Pak Bu, tapi dicengi memen ni carata mas sempajak. Ma puasa kita pada dicengi memen ni carata ma puasa. Sering kita mendengar satu hadis atau ungkapan Rasulullah, sabda Rasulullah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu jazaa illa al-ju'i wal 'atash. Seberapa banyak umatku yang berpuasa tapi apa yang mereka dapatkan hanya lapar dan dahaga. Sah puasanya, dia lakukan sesuai dengan tuntunan syarat-syarat dan rukun-rukun puasa, tetapi dia diterima puasa. Kenapa demikian? Karena dia tidak melakukan dengan sebaik-baik. Maka dari itu kesadaran kita masing-masing, apa yang Allah perintahkan dan wajibkan kepada kita ini adalah demi kebaikan dan kemaslahatan kita sendiri. Idi matu-matu runtu iwaselekna ku akhirat. Maka dari itu kumas sempajaki kumelok ki runtu iwaselekna sempajata. Tapi dicingi memang ni carata mas sempajak. Penting kita juga pahami di akhirat nanti Pak Bu, ada dua bentuk atau macam ibadah. Ada nanti amal kita atau ibadah kita yang menjadi pembela kita. Ada ibadah atau amal kita nanti yang menjadi teman atau kawan kita. Tapi tunggu dulu, ada juga ibadah atau amal kita yang bisa menjadi lawan atau musuh kita. Bisa jadi yang kita harapkan salat ini yang akan menjadi benteng pembela, lampu penerang kita, bahkan sampai menjadi teman kita nanti di akhirat. Tapi bisa jadi juga menjadi musuh kita. Itu dalam sebuah riwayat disebutkan, idza ahsana ar-rajulu bis shalah, apabila ada seseorang yang melakukan salat dan memperbaiki cara salat,
maka salat itu akan diangkat ke langit, faturfa. Maka salat inilah yang akan menjadi benteng kita. Belum di akhirat, baru di alam kubur sudah bisa menjadi pembela kita. Salat yang seperti inilah yang akan menjadi lampu penerang kita. Salat yang bagaimana? Yang diperbaiki caranya dilakukan. Napa dicengi caranya sujud, cara dia ruku dia perbaiki. Maka salatnya yang akan menjadi pembelanya. Bahkan sampai nanti di hadapan Allah, salat ini terus akan mendampingi kita, akan membela kita, dan bahkan berdoa, bermohon di hadapan Allah. Apa doanya? Doanya ibadah kita yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, yang diterima Allah. Allahumma ya Allah, hafizakallah kama hafiztani. Ya Allah, jagalah, peliharalah orang ini ya Allah, sebagaimana dia waktu di dunia dia suka memelihara dan menjaga saya. Salat kita menjadi pembela kita. Salat kita menjadi kawan kita, bahkan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat tafade cengi memang cara tak masempat. Seperti itulah juga dengan puasa. Puasa tidak cukup hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga, tidak melakukan hubungan suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau hanya itu yang kita lakukan, apa bedanya puasa kita dengan anak kita yang masih kecil itu? Mari kita tingkatkan kualitas puasa kita, yang bukan hanya mampu menahan, tidak memasukkan sesuatu ke mulut kita, tetapi mapa mula capak gemet tak letut capak aja tak tahu puasa mana. Bagaimana mata ini kita mampu tahan untuk tidak melihat hal-hal yang haram. Yang paling penting lidah dan mulut ini jangan sampai mengeluarkan hal-hal yang diharamkan Allah. Maka dari itu Rasulullah juga pernah bersabda, ada dua hal yang ada pada diri manusia. Ada dua pintu pada manusia, yang kalau dua pintu itu mampu dia jaga dengan baik, maka pintu-pintu surga Allah akan bukakan untuknya. Tutup dua pintu ini, jangan sampai kita buka selebar-lebar. Yang pertama, kata Rasulullah, jagalah pintu yang terdapat di antara dua telinga. Pintu di antara dua telinga, tentu yang dimaksud adalah mulut kita. Inilah yang banyak menjerumuskan manusia ke neraka. Tapi tidak sedikit juga mulut ini yang mengantar kita ke dalam surga. Tergantung mana yang ingin kita pilih, mau menjaga atau menutup mulut atau pintu ini, sehingga Allah akan bukakan pintu-pintu surga untuk kita. Dan Ramadan ini mampu kita lakukan ini. Ramadan ini kita jaga lidah dan mulut kita, bukan hanya mampu menahan tidak memasukkan makanan yang haram atau minuman yang haram, tapi kita juga mampu menahan lidah dan mulut kita untuk tidak mengeluarkan hal-hal yang haram, termasuk ghibah, termasuk dusta dan lain-lain. Apalagi di zaman yang begitu kompleks sekarang ini, Pak, HP yang tidak pernah terlepas dari tangan kita. Walaupun memang lidah dan mulut kita tidak berkata-kata, walaupun mulut ini tidak berdusta, walaupun mulut ini tidak bergosip, tapi bisa saja jempol ini tidak pernah berhenti untuk bergosip. Dulu mungkin kita pernah berkata, jagalah mulutmu, karena mulut itu bisa jadi harimau. Mulutmu adalah harimau. Tapi saat ini itu bisa berubah dengan kata-kata, jagalah jempolmu, karena jempolmu adalah neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, pintu yang kedua yang harus kita jaga adalah, yang kalau kita mampu jaga, maka Allah akan bukakan pintu surga untuk kita, yaitu pintu di antara dua paham. Pintu di antara dua paham. Tak paham mana itu kapan? Ajak nak jelaskan. Tentu yang dimaksud adalah Rasulullah, yang dimaksud adalah syahwat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, taubat adalah hal yang paling penting. Apalagi hati kita yang terkadang kotor dan dihinggapi dengan penyakit hati.
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ramadan ini jangan jadikan Ramadan yang bahkan bisa menjadi Ramadan yang membuat kita celaka. Tapi marilah Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk sebagai Ramadan yang terbaik untuk kita. Karena Sayyidina Ali kembali melanjutkan ungkapannya dengan berkata, amal yang paling mulia adalah salat. Tetapi menurut saya seluruh amal yang kita lakukan bisa menjadi amal yang paling mulia. Yang penting kita lakukan amal itu dengan sebaik-baiknya dan kita yakin diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahlala qulubana, Allahumma salli alaina, Allahumma rizqna rizqan wasi'an wa qilana wa liwalidina wa rabbana sighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.